Konon, mudik berasal dari bahasa Jawa, yaitu mulik dilik atau dalam bahasa Indonesia pulang sebentar. Tradisi ini sudah melekat di kalangan masyarakat Indonesia, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Namun ada yang berbeda pada saat mudik Lebaran tahun 2016. Kemacetan di pintu keluar tol Brebes Timur atau Brebes Exit, Brexit menjadi salah satu momen terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas mengenai tragedi Brexit pada tahun 2016. Sebelumnya pada saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, Brexit yang menjadi bagian dari tol Trans Jawa disebut-sebut bisa memangkas jarak tempuh dari Jakarta menuju ke Brebes menjadi 4 jam. Pada saat itu, pemudik yang menempuh perjalanan darat menggunakan mobil tertarik menjajal tol Trans Jawa yang baru diresmikan itu. Namun setelah peresmiannya, Brexit justru menjadi sorotan karena menuai kemacetan panjang hingga kemudian berujung sebuah tragedi. Kala itu Idul Fitri jatuh pada 6 Juli 2016. Pemudik sudah berbondong-bondong meninggalkan Jabodetabek sejak 1 Juli 2016. Dan disinilah peristiwa Brexit terjadi. Disebutkan puncak mudik terjadi pada 3-5 Juli 2016. Karena tahun 2016 adalah tahun pertama tol Trans Jawa dibuka hingga Brebes Timur, banyak pemudik memprediksi perjalanan mudiknya tahun itu akan lebih lancar dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada kenyataannya, perjalanan yang lancar itu hanya awalnya saja. Karena setelah itu, baru sekitar beberapa kilometer melintasi Jalan Raya Pantura Losari, terlihat banyak tukang asongan yang memenuhi sisi-sisi jalan. Lalu perjalanan mulai tersendat-sendat. Ternyata jalan Losari itu hanya ekor dari kemacetan. Sementara ujung kemacetannya berada berpuluh-puluh kilometer di persimpangan gerbang tol Brebes Timur atau Brexit. Ini adalah salah satu kemacetan terparah. Bayangkan, dari Cirebon sampai ke Semarang saja bisa menghabiskan 35 jam. Kemacetan yang terjadi di Brexit ini sangat menguras tenaga dan juga pikiran. Bagaimana tidak, untuk menempuh jarak sekitar 100 meter saja dibutuhkan waktu hingga berjam-jam. Pengendara tidak bisa memarkir kendaraannya untuk beristirahat karena memang tidak adanya jalur evakuasi. Di tengah kemacetan itu, jalan juga dipenuhi oleh pedagang asongan, penjual bensin dadakan, dan orang-orang yang keluar dari mobil sekedar untuk istirahat. Bahkan kemacetan panjang ini juga membuat para pemudik akhirnya harus memilih untuk sholat di bahu jalan. Mobil-mobil tidak bergerak, kalaupun bergerak hanya sedikit sekali. Dalam kemacetan panjang itu, penjual bahan bakar dadakan juga berseliweran. Mereka mematok harga mulai dari 50.000 per liter. Harga tersebut 6 kali lipat dari harga bahan bakar resmi yang dijual kala itu. Warga sekitar juga turut membuat toilet dadakan untuk para pengendara. Kondisi itu memang membantu, tapi juga sekaligus membuat kemacetan semakin parah. Jauh di depan sana, adanya pasar tumpah dan lampu lalu lintas yang berdekatan dengan pintu keluar tol menambah parah kemacetan di Brexit. Pengendara yang mengantri dan juga menyerobot di SPBU juga kian memperparah kemacetan. Menurut para pengemudi yang terjebak kemacetan, kondisi jalan ketika itu sudah sangat padat. Keluar dari jalur untuk beristirahat di rumah-rumah milik warga ataupun untuk mencari makan di rumah makan bukanlah pilihan yang tepat. Jika mengambil waktu sedikit saja untuk beristirahat di rumah makan, maka ketika ingin masuk kembali ke jalan raya perlu waktu 2-3 jam. Belum lagi kebanyakan orang yang frustasi karena kemacetan memaksa menggunakan bahu jalan. Tidak sedikit juga para pengemudi yang memaksa untuk melewati jalan-jalan kecil ataupun melewati jalan desa. Situasi saat itu serba salah. Kondisi kemacetan juga membuat orang-orang atau para pengemudi stres berat. Bayangkan, mereka harus menunggu tanpa melakukan apapun, tidak ada hiburan, belum lagi kondisi cuaca di siang hari yang sangat panas dan juga teriakan-teriakan anak kecil. Kondisi ini justru membuat traumatis bagi para pemudik, bahkan tidak sedikit juga mereka yang harus menginap di jalan raya. Mudik 2016 kali itu sangat parah, benar-benar kacau. Macet total selama 2 hari 2 malam tetap tidak terurai juga, bahkan sampai jatuh korban jiwa.
Disebutkan bahwa kemacetan yang terjadi di Brexit pada tahun 2016 silam itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya terjadinya tumpukan kendaraan di persimpangan gerbang tol Brebes yang mempertemukan arus kendaraan yang keluar dari tol dengan kendaraan yang datang dari arah Cirebon melalui jalur Pantura. Maka kemudian imbasnya adalah jalur Pantura tidak mampu menampung volume kendaraan yang datang dari kedua arus itu. Panjang kemacetan di jalur Pantura antara 18 sampai 20 km lebih. Sedangkan kemacetan yang terjadi di jalan tol terbentang sepanjang lebih dari 25 km. Pihak kepolisian dianggap gagal untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang datang secara serentak pada arus mudik 2016. Diperkirakan pemudik yang akan melewati jalur tersebut adalah sekitar 150.000 per hari. Namun faktanya orang-orang yang melewati jalur tersebut mencapai 200.000 orang. Kurangnya barrier gate atau gerbang tol juga disebut-sebut menjadi faktor kemacetan panjang di Brexit kala itu. Dikatakan saat itu hanya ada 3 gerbang tol yang diaktifkan, sementara 4 lainnya tidak bisa difungsikan. Pihak-pihak terkait sampai kewalahan menanggulangi horor di Brexit. Kendaraan yang mengalami kendala mesin dan kehabisan bahan bakar sudah tidak bisa tertangani lagi, sehingga mobil-mobil yang mogok itu hanya bisa dipinggirkan saja seadanya. Fokus dari pihak-pihak terkait saat itu adalah mengurai kemacetan, namun faktanya kemacetan itu sangat sulit diuraikan sehingga kemudian jatuh banyak korban. Dalam puncak kemacetan yang terjadi pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2016 itu, pihak-pihak terkait mengevakuasi puluhan pemudik. Mereka harus dilarikan ke rumah sakit atau ke posko-posko kesehatan. Kebanyakan pemudik yang harus dievakuasi adalah bayi yang mengalami step karena demam tinggi, manula, orang-orang yang keracunan karbon dioksida, orang-orang yang kelelahan, dan pemudik yang terkena serangan jantung. BPBD Brebes saat itu melaporkan 6 pemudik meninggal karena kecelakaan di lokasi yang sama. Selanjutnya, data dari BNPD atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2016 silam menyebutkan bahwa sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat kemacetan parah yang terjadi di Brexit dan puluhan lainnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemacetan di Brexit akhirnya bisa terurai setelah petugas memberlakukan one way di jalur Pantura dan menutup jalan tol tiap ekor antrian mencapai 3 km. Selain itu, pihak berwenang juga mengalihkan kendaraan yang berada di jalan tol dengan membuka semua pintu gerbang tol mulai dari Palimanan hingga ke Brexit. Horor Brexit itu terjadi karena orang-orang yang sebenarnya tidak ingin keluar dari Brexit terpaksa keluar Brexit karena jalurnya sudah habis. Tragedi ini sampai masuk ke media asing. Mereka melaporkan bahwa kejadian Brexit 2016 ini merupakan kemacetan terparah di dunia. Lantas apa sebenarnya Brexit? Brexit merupakan singkatan dari Brebes Exit, merujuk pada tragedi kemacetan pintu keluar tol Brebes Timur saat arus mudik lebaran tahun 2016 lalu. Dampak dari tragedi mengenaskan yang terjadi di tol Brexit pada tahun 2016 lalu membuat pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran. Diketahui bahwa awalnya Brexit dibangun dengan harapan jalan tol Trans Jawa agar bisa mengurai dan meminimalisir kemacetan pada mudik lebaran. Sayangnya pembangunan yang belum sempurna ditambah lagi dengan ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi warga yang cenderung memilih tol sebagai jalur utama membuat tragedi ini berujung isak tangis di momen besar bagi umat muslim ini. Saat ini infrastruktur dari jalan tol di Indonesia kian mengalami pertumbuhan untuk lebih maju. Oleh karena itu, tragedi dari Brexit diharapkan menjadi pembelajaran dan tidak terulang kembali. Nah, Delvers, itulah sedikit informasi singkat mengenai tragedi Brexit di tahun 2016. Kalau di antara kalian juga ternyata mengalami kejadian tersebut, boleh banget tulis atau menceritakan kejadiannya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.